نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحكم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ومنكم دارين آمين. فتفطن لهذا فإذا ألهمت معرفة ذلك وحفظت الحرم لها فنرجو لك من الله المغفرة والنفع والشفاعة من أهل القرب والوجاهة. Di sini beliau mengatakan jika engkau diilhami oleh Allah, ditampakkan oleh Allah, mengetahui hal itu, apa yang harus kita ketahui? Menghormati, mengagungkan, memuliakan para nabi, para rasul, para aulia, para ulama al-amilun, orang tua, dan semua yang semestinya kita muliakan sesuai tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengetahui itu, wa hafidtal hurmata, kamu menjaga kemuliaan, penghormatan, pengagungan laha, untuk yang harus kamu muliakan, yang harus kamu hormati dari apa yang sudah kamu ketahui, fanarju laka minallahi al-maghfirah wan nafa'ah wasyafa'ah min ahlil gurbi wal wajaha. Maka aku berharap engkau mendapatkan daripada Allah ampunan, kemanfaatan, syafaat, pertolongan, min ahlil gurbi, daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, wal wajaha, dan orang-orang yang memiliki kedudukan kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Faqad warada fil akhbarin nabawiyah bi thubuti syafa'ah liman lahu makana indallah wa hurma minal anbiya wal malaika wal ibad as-salihin bal wali sya'airid din. Karena ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu para nabi, para malaikat, hamba-hamba soleh, bahkan bukan hanya manusianya, tapi sya'airuddin, yang menjadi simbol agama. Bila kita muliakan, bila kita hormati, maka mereka itu bisa memberikan syafaat pertolongannya untuk kita. Nah, kita tahu di hari kiamat ataupun di akhirat, orang seperti kita ini sangat membutuhkan syafaat. Beda dengan orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Mereka tidak membutuhkan syafaat karena mereka sudah dicintai oleh Allah. Bahkan justru mereka diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat yang lain. Nah, kalau kita nggak dicintai oleh Allah, nggak dekat dengan Allah, maka membutuhkan syafaat untuk meringankan kesedihan, kesusahan, hal-hal yang mengerikan, baik itu di barzakh dan di akhirat. Karena itu yang bisa memberikan syafaat siapa? Yang bisa memberikan syafaat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang kita diperintahkan untuk memuliakannya. Orang-orang yang diagungkan oleh Allah, yang kita diperintahkan untuk mengagungkannya.
Juga simbol-simbol agama yang kita diperintahkan untuk memuliakannya, tidak boleh menghinakannya. Seperti contohnya di sini salat. Anna salata laha syafa'ah. Salat itu bisa memberikan syafaat, pertolongan. Tentunya bagi orang yang menjalankannya, bagi orang yang salat. Kalau orangnya nggak salat nggak bisa memberikan syafaat untuk orang itu. Jadi salat itu memberikan syafaat bagi yang melakukannya. Ya, jadi siapapun yang melakukan salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, maka salat yang dikerjakan itu nanti akan membantunya, akan menolongnya, meringankan azab atau membebaskannya daripada azab. Nah, akan tetapi bukan setiap salat yang kita lakukan, tapi salat yang benar-benar kita jaga dan kita melakukannya dengan cara yang terbaik. Jadi orang yang kita jaga sholat itu, dan kita melakukannya dengan sangat baik. Kalau sekali tok, padahal itu dianjurkan untuk dilakukan setiap hari, sekali tok dalam seumur hidupnya misalnya, berarti dia nggak menjaganya. Apalagi sekali terus nggak melakukannya dengan yang terbaik. Beda yang dianjurkan oleh Rasulullah walaupun sekali. Seperti sholatul tasbih dianjurkan oleh Rasulullah setiap hari. Kalau nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa 1 bulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup sekali. Lah ini kalau kita lakukan sekali masih bisa menjadikan syafaat untuk kita, pertolongan. Kenapa ada anjurannya walaupun sekali seumur hidup. Apalagi kalau kita bisa lakukan setiap hari. Baru sholat itu terbentuk. Ketika kita lakukan setiap hari, kita jaga, apalagi kita melakukannya terbentuk. Seperti orang yang nge-gym, olahraga. Kapan dia menghasilkan hasil gymnya atau olahraganya? Kalau rutin dan melakukan dengan baik. Melakukan dengan baik itu berarti apa? Hal-hal yang bisa meniadakan hasil daripada olahraganya atau gymnya dijauhi, dihindari. Maka akan ada hasilnya. Lah sama dengan sholat. Kalau kita ingin sholat kita itu membawa hasil, bisa menolong kita nanti, maka kita harus menjaganya dan merawatnya. Begitu juga sholat Jumat, Ka'bah, Quran, yang mana itu bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya, yang membacanya dengan baik, apalagi yang mengamalkannya. Wa huwa akramus syufa'a indallah. Wa qis ala hadhihi sa'iril hurumat kulliha. Kiaskan atas hal ini, yaitu sholat, Jumat, Ka'bah, Quran, semua perbuatan-perbuatan yang baik, daripada simbol agama, puasa dan yang lain sebagainya. Kulluha al-ma'mur bihifdzi wa ta'dhima. Semua yang diperintahkan oleh Allah kita menjaganya dan mengagungkannya. Fa'lam maratibiha, ketahuilah martabatnya, kedudukannya. Wal tazim ta'dhimaha, lazimi untuk selalu mengagungkannya. Wa'ti likulin haqqah, berikan setiap segala sesuatu itu haknya. Wa'rif qadar, dan ketahuilah kadarnya. Wastaqim fi dzalik, istiqomalah dalam hal itu. Yang penting setelah kita mengetahui, kemudian kita memberikan haknya, istiqomalah. Istiqomah fi dzalik ala sawa'is sirat bil mutaba'ati min ghairi tafrid wala iftirat. Istiqomahnya itu bagaimana? Istiqomahnya pada jalan yang lurus, tapi bukan dengan cara kita. Bil mutaba'ah, dengan mengikuti, dengan mencontoh, bukan dengan cara kita. Makanya sering saya gambarkan, kalau kita ini bisa baca maulid, bisa burda atau apapun, kemudian buat,
Semua orang bisa kalau hanya modalnya baca. Tapi kalau bukan modalnya baca, tapi juga mutaba'ah, lah itu yang menghasilkan besar. Walaupun yang hadir segelintir orang, tapi menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi kalau hanya mengadakan itu aja, ya dapat pahalanya. Masa kebaikan nggak dapat pahalanya? Dapat. Tapi apakah hasilnya besar? Enggak. Kenapa? Tidak adanya mutaba'ah. Nah, pentingnya di situ adalah mutaba'ah. Pentingnya adalah mutaba'ah. Makanya di sini disebutkan apa? Wastaqim fi dzalik. Istiqomalah dalam hal itu. Memuliakan, mengagungkan. Memberikan haknya, mengetahui kadarnya. Kita diperintahkan kemudian istiqomah. Berada dalam jalan lurus bil mutaba'ah. Dengan mengikuti. Karena kita ini makmum. Yang di depan kita adalah imam. Siapa? Orang yang di atas kita. Itu imam. Kita makmumnya. Lah nanti yang di belakang ini makmum kita. Makanya kita ini harus mengikutinya secara mutaba'ah. Supaya yang di bawah kita itu mengikuti mutaba'ah kepada kita. Yang mana kita dalam mengikuti mutaba'ah yang di atasnya. Seperti itu. Kalau enggak, kacau akhirnya. Acaranya namanya sama, kandungannya, isinya, ya sudah berbeda. Misal tahlilan, namanya sama. Dulu orang tahlilan, sekarang juga tahlilan. Tapi gimana isinya? Gimana kandungannya? Wah, sudah acuh. Ya ini akhirnya maulidan misalnya. Dulu maulidan. Dulu maulidan. Tapi ketika yang sekarang bikin maulidan bukan mutaba'ah dengan yang dulu, akhirnya apa? Kacau. Akhirnya apa? Semerawut. Semerawut. Rusak semua. Nah, kita jangan sampai kita menjadi yang yang membuat kerusakan ke bawah. Kenapa? Kita melakukan sesuatu tanpa mutaba'ah. Itu bahaya. Nah, makanya kita diperintahkan di sini bil mutaba'ah. Dengan mutaba'ah. Dengan mutaba'ah itu pun min ghairi tafrid wala ifrat. Min ghairi tafrid wala ifrat. Jangan berlebihan, jangan lebay. Jangan sembrono. Artinya apa? Teledor, ya. Dan juga jangan berlebihan, lebay. Nah, paslah. Fa'tamid fi kullil haq bima alaihi aktsarul umma wa jumlah. Kemudian wallahu alam. Semoga kita bisa mengetahui segala sesuatu yang harus kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita hormati, kita muliakan, kita agungkan, dan semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan, kebaikan daripada itu semuanya, dan kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.